Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di video saya. Untuk di video kali ini, kita akan membahas mengenai modul 2, yaitu tentang Microsoft Word. Masih tentang Microsoft Word ya, di praktikum pengantar digital teknologi. Nah, untuk modul 2 kali ini, di Microsoft Word-nya kita lebih fokus belajar dalam pembuatan daftar isi dan juga penomoran halaman secara otomatis. Baik, lanjut. Nah, untuk tujuan praktikum kali ini, diharapkan kalian mampu mengetahui dan memahami cara menggunakan page break pada Microsoft Word. Nah, kemudian selanjutnya kalian juga dapat mengetahui dan memahami cara menggunakan page number pada Microsoft Word. Selanjutnya, kalian di sini dapat mengerti juga cara menggunakan table of content untuk membuat daftar isi dan daftar tabel ataupun daftar gambar pada Microsoft Word. Oke, langsung di sini kita ke landasan teori. Untuk page break ini adalah merupakan sebuah, ini bisa dibaca di sini ya, merupakan sebuah tools dalam Microsoft Word yang memiliki fungsi memotong halaman ataupun pindah halaman. Manfaat dari page break ini yaitu jika memilih page break, maka halaman akan langsung berpindah ke halaman berikutnya tanpa harus menekan tombol enter secara terus-menerus dalam berpindah halaman. Nah, sebenarnya untuk manfaat dari page break ini akan lebih kita rasakan manfaatnya ketika kita dalam menggunakannya dalam pembuatan daftar isi. Kalau misalkan untuk berpindah halaman itu sebenarnya bisa menggunakan enter juga ya, ditekan gitu misalnya 4 sampai 5 detik kan bisa juga. Tapi ini tuh kalau menurut saya manfaatnya lebih ke dalam pembuatan daftar isi ya. Nanti kita praktekkan di latihan praktikum di bawah ya, nanti kita praktekkan. Oke, lanjut. Oh ya, ini untuk ininya ya. Untuk page break ini bisa diakses di ribbon group layout. Nah, di sini breaks. Nah, di sini ya, teman-teman. Bisa diakses di sini. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, untuk page break dan next page ini mempunyai fungsi inti yang berbeda. Di sini ada page break yang pertama yaitu ini berguna untuk memulai halaman berikutnya dengan satu sesi. Ketika menggunakan page break ini, maka tidak perlu menekan banyak enter untuk mendapatkan halaman baru. Nah, kemudian ada kolom. Dan kolom ini merupakan apabila dalam satu lembar terdapat dua kolom atau lebih. Caranya dengan meletakkan kursor di dalam kolom pertama, kemudian pilih kolom pada menu page break. Ini ya kalau misalkan ada kolomnya ada dua gitu ya. Tapi sepertinya untuk kolom ini jarang digunakan. Nah, kemudian untuk text wrapping ini digunakan untuk menempatkan teks di belakang objek. Nah, di sini ada header dan footer. Untuk header dan footer ini adalah sebuah perintah yang bisa digunakan untuk memberikan ataupun menambahkan catatan kaki, footer, atau header catatan kepala. Nah, untuk footer itu disebut catatan kaki karena posisinya yang berada di bawah, teman-teman. Jadi ingat aja, jadi cara membedakan header dan footer itu, ya kita ingat aja, footer itu kaki kan, nah berarti kaki itu ada di bawah. Untuk header itu, dia ada di kepala dong, kepala itu ada di atas. Nah, untuk mengakses header dan footer, kalian bisa klik dua kali di sini, di bagian header ataupun di footer. Misalnya, ataupun di klik kanan ya, klik kanan, kemudian klik yang edit header. Nah, seperti ini. Nanti dia akan muncul header dan footernya. Seperti ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Oh ya, untuk fungsinya ya. Untuk fungsi header dan footer ini adalah ya itu tadi untuk menambahkan sebuah perintah yang bisa digunakan untuk memberikan atau menambahkan catatan kaki. Catatan kaki dan catatan kepala di sini maksudnya adalah nomor halaman itu ya. Jadi kalau misalkan ini kita misalnya akses seperti ini, nah kita bisa tambahkan penomoran halaman di sini gitu. Nah, di sini. Nah, page number ya maksudnya ya. Untuk nah di sini ini misalkan diletakkannya di atas tengah, di atas kiri, atas bawah, di atas bagian kanan. Kemudian yang di bawah itu adalah bottom ya. Untuk bottom ini adalah bagian bawah kiri ini bagian bawah tengah dan bagian bawah kanan. Oke, kita lanjut dulu. Nah, untuk page number ini ada 4 ya, ada 4 tools yang digunakan. Untuk top of page ini penomoran halaman terletak pada bagian atas lembar kerja. Ini tadi sudah saya contohkan ya. Nah, ini di atas ini. Di atas kiri, atas tengah, atau atas kanan.
Kemudian untuk bottom of page ini merupakan di bawah ya, di bagian footer. Nah, ini nanti dia munculnya untuk bottom of page ini di bagian footer di sini di bawah. Oke, lanjut untuk page margin. Nah, ini sebenarnya jarang digunakan juga dalam jadi ini tuh untuk meletakkan penomorannya itu di kiri dan kanan gitu. Di kiri dan kanan ini halaman. Jadi untuk page margin ini jarang digunakan. Jadi saya kan tidak akan terlalu bahas terlalu dalam. Untuk current position juga ini merupakan penomoran halaman yang dapat terletak di bawah maupun di atas lembar kerja, namun tidak berada dalam footer ataupun header manapun. Nah, jadi untuk kalau misalkan kita menggunakan current position ini, itu tidak bisa dikaitkan nanti dengan pembuatan nomor halaman dan daftar isi ya teman-teman. Jadi untuk current position dan margin ini tidak akan saya bahas terlalu dalam. Kalian bisa kalau misalkan masih penasaran, kalian bisa belajar mandiri untuk page margin dan current position ini. Oke, lanjut. Untuk heading styles ini adalah digunakan untuk kaitannya nanti table of content ya, pembuatan daftar isi. Nah, untuk heading style ini kita akan menggunakan, kita masuk ke sini. Nah, ini heading 1, heading 2, heading 3. Nah, nanti sebentar kita exit dulu header dan footernya. Nah, untuk heading 1 ini digunakan di bagian judul ya. Kalau misalkan kata pengantar ini menggunakan heading 1 ataupun bab 1 ini bagian awal-awal menggunakan heading 1. Dan kemudian nah untuk heading 2 dan heading 3 itu di bagian subbabnya ya. Untuk subbab pertama menggunakan heading 2 dan kalau misalkan ada lagi misalnya kalau ini kan masih 1.1 latar belakang, mungkin masih menggunakan heading 2 gitu. Selanjutnya kalau misalkan ada lagi subbabnya lagi, nah misalkan ini misalnya 2.1 ini merupakan masih heading 2 ya atau kemudian misalnya di bawahnya ada lagi nih. Misalnya kita tambahkan di sini 2.1.1 misalnya tentang misalnya supply chain. Ini apa aja sih ngarang ini sebenarnya saya. Hanya mencontohkan saja misalnya. Nah, ini untuk yang subbab ini 211 ini adalah menggunakan heading 3. Jangan menggunakan heading 2 lagi. Nah, heading 2-nya lagi digunakan di bagian sini ya, di bawah ini. Ini heading 2, ini heading 2. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya di sini untuk table of content itu bisa diakses di bagian reference. Nah, di sini ya. Di ribbon reference, group reference, kemudian di group table of content. Nah, di sini. Nanti ini digunakan untuk membuat daftar isi. Setelah kalian membuat heading 1, heading 2 dan heading 3 tadi. Oke, kita lanjut. Nah, langsung sajalah di sini kita ke latihan praktikum ya. Nah, untuk latihan di submodul 1 ini kalian bisa ketik ulang di bagian ini ya. Bab 1 pendahuluan kemudian sampai 2 bab kalau nggak salah. Ya, sampai ini bab 2 ya. Nah, ini merupakan gambar jadi kalian tidak bisa copy paste di sini ya. Kalian harus ketik ulang lagi. Ketik ulang dan sesuaikan perintahnya seperti yang ada di sini ya. Untuk ukuran kertas menjadi A4 potret, kemudian menggunakan left dan topnya 4 cm dan right bottomnya 3 cm. Nah, untuk fontnya Times New Roman dengan ukuran 14 pt dan seterusnya. Ini sudah diajarkan di modul 1, jadi saya harap kalian sudah bisa mengerjakannya ya. Oke, di sini katakanlah kalian sudah membuat yang seperti ini. Di sini saya contohkan kalau di saya itu seperti ini ya. Di sini saya sudah ada laporan proyek terintegrasi 1. Kalau misalnya kalian di submodul 1 itu mungkin sampai bab 2 saja ya, sesuai saja dengan yang ini. Nah, sampai sini. Nah, kalau saya mah di sini ada banyak supaya pencontohannya lebih nyata gitu dalam pengerjaan tugas yang sesungguhnya. Oke, setelah kalian membuat yang seperti ini di submodul 1, kemudian kita lanjut ke submodul 2. Nah, untuk di submodul 2 ini kalian tambahkan tools heading styles tadi, heading 1, heading 2, heading 3. Nah, ini misalnya kalau di sini saya sudah menambahkannya ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian belum tambahkan dulu. Bukan ditambahkan sih, maksudnya dirubah ya.
Nah, ini saya sudah heading 1 untuk kata pengantar, kemudian bab 1 sudah heading 1, kemudian di sininya juga sudah heading 2 untuk subbab, kemudian di sini juga sudah heading 2. Kalau misalkan ada subbab lagi, misalnya setelah ini di sini biasanya di landasan teori ya. Kalau kadang-kadang suka ada misalnya subbab lagi. Ini kan subbab terus kemudian ada subbab lagi. Yaitu dua atau kita tambahkan deh sebagai contoh, tidak apa-apa. Di sini misalnya 2.1.1. Oke, di sini misalnya contoh RP misalnya ya. Oke, nah di sini kita rubah menjadi heading 3 karena dia subbab dari subbab. Oke, kita rubah. Ini sudah jadi heading 3 ya. Setelah kalian merubah heading 1, heading 2 ataupun heading 3, ini saya contohkan satu saja ya. Kalian rubah jenis fontnya dan ukuran fontnya disesuaikan dengan ukuran font yang lain. Ini Times New Roman sudah betul, ditebalkan hurufnya, kemudian dihitamkan juga warnanya. Nah, seperti ini. Ini submodul 3 ya, heading 3. Ini, nah kalau yang ini baru masuk ke heading 2 lagi. Nah, heading 2. Kita rubah lagi ininya seperti biasa, Times New Roman, dan ininya ukuran hurufnya 12. Ditebalkan hurufnya dan menghitamkan. Oke, di sini untuk yang lainnya juga jangan lupa ditambahkan ya teman-teman. Ini heading 2 sudah selesai. Nah ini masih no spasi ini sebenarnya nih. Kita rubah dulu deh. Oke, ini kita heading 2. Kemudian ininya rubah, Times New Roman, dan ininya 12. Sesuaikan saja, kalau misalkan emang mau ditebalkan semua, kalaupun tidak, ya tidak, supaya terlihat rapi gitu ya. Oke, ini kita samakan, ininya 12, kemudian ditebalkan dan dihitamkan hurufnya. Oke, ditebalkan ya. Oke, kita cek lagi. Kita cek semua apakah ini sudah berubah heading 1, 2, dan 3-nya diperuntukkan sesuai misalnya kalau subbab itu heading 2, kalau misalkan subbab itu heading 3, ataupun di bagian bab-bab itu yang pertama judul, itu bagian judul itu harus heading 1. Jangan sampai ketukar. Oke, ini sudah semua ya. Nah, ini heading 2, ini masih belum. Kita ke heading 2 kan lagi. Times New Roman dan ukuran hurufnya adalah 12. Oke, saya rasa sudah semua ya. Ini katakanlah misalnya kalian sudah semua ya untuk sampai bab 1, bab 2, karena kalian hanya mengerjakan sampai bab 2 saja. Ini kalau saya sudah dilakukan ya untuk heading 1, heading 2, sudah saya masukkan ini di sini semuanya. Oke, dilanjut. Selanjutnya, setelah itu, nah katakanlah di sini kalian sudah membuat submodul 2 ya. Submodul 2 tadi adalah perintahnya itu, membuat misalnya judul itu jadi heading 1, kemudian subbab jadi heading 2, sub-subbab jadi heading 3. Pastikan kalian sudah melakukan semuanya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Nah, untuk di submodul 3 ini, mohon diperhatikan lebih rinci lagi untuk pembuatan daftar isi di sini menggunakan table of content ya. Table of content seperti pada contoh berikut. Nah, nanti juga kita akan menggunakan table of content untuk daftar tabel dan daftar gambar, ataupun kalau misalkan ada lampiran boleh ditambahkan lampirannya. Oke, di sini nah sebelum masuk ke pembuatan daftar isi, tentunya kita harus mengatur dulu untuk penomoran halamannya. Kita tambahkan dulu penomoran halamannya. Nah, nanti kita daftarkan tambahkan daftar isi di bagian sini ya. Nah, untuk sekarang kita tambahkan dulu penomoran halaman. Nah, oke. Kita di sini andaikan di sini saya masih polos ya. Masih belum ada penomoran halaman. Walaupun sebenarnya ini sudah saya tambahkan, sudah saya coba. Nah, untuk bagaimana cara memulai menambahkan penomoran halaman? Oke, yang pertama kita akses header dan footer dulu ya. Klik 2 kali di sini.
Nah, pastikan semuanya kalian di sini tidak ada section break, yaitu masih polos header, header, footer, footer. Semuanya masih polos seperti ini ya. Pastikan masih seperti ini. Nah, kalau misalkan ada, misalnya ini contohnya saya di sini ya. Nah, di sini contohnya. Nah, ini saya sudah berikan penomoran halaman di sini. Kita akses. Nah, kalau misalkan ada yang seperti ini, section 1, header section 1, kemudian di sini ada header section 2, header section 4, section 3, atau pokoknya ya intinya agak berantakan lah untuk sectionnya, kalian bisa hapus dulu. Hapus dulu dan harus seperti ini, polos seperti ini. Poloskan dulu seperti ini, biar nanti pengerjaannya enak. Oke, Kang, bagaimana cara menghapusnya nih? Untuk menghapus section 1, section 2, dan seterusnya. Nah, caranya adalah kalian klik view, kemudian kalian klik draft. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kalian perhatikan, cari yang ada, nah ada section break seperti ini. Kalian klik yang garis-garis putus-putus ini, terus ada tulisan section break, kalian klik di bagian situ, kalian klik delete. Semuanya di delete ya. Yang ada tulisan section break seperti ini, di delete semuanya. Nah, ini ada banyak nih sebenarnya. Andai kata kalian sudah mendelete semua ini ya, sudah mendelete semua ini, maka kalau misalkan sudah di-delete semuanya, pastikan sudah di-delete semuanya. Ini saya contohkan, andai kata saya sudah mendelete semuanya, kalian masuk lagi ke print layout, kemudian kalian klik lagi di bagian header dan footer. Nah, seperti ini. Ini masih ada karena saya tadi belum delete ya. Kalau misalkan sudah di-delete semuanya, nanti itu tampilannya adalah seperti ini. Header-header, footer-footer. Masih polos, tidak ada section 1 maupun section 2. Oke, di sini andai kata kalian sudah melakukan tampilannya sudah seperti ini ya, sudah seperti yang saya lakukan, sudah polos seperti ini. Nah, baru di sini kita tambahkan fungsi yang tadi, bricks tadi, layout. Nah, bricks ini. Nah, caranya adalah kalian klik di bagian kiri nih, paling kiri atas ini, judul. Nah, di sini untuk lembar pengesahan kita klik bricks, klik next page. Nah, maka setelah kalian klik next page, di sini kita bisa cek. Nah, di sini sudah berubah menjadi section 2. Karena kita tadi sudah klik next page. Di sini untuk section 1 ini adalah bagian cover ya. Oke, kalau sudah diklik seperti itu, kita matikan ininya ya. Link to previous-nya, di footer-nya juga matikan. Di header maupun footer matikan link previous-nya ya. Oke, nah untuk next page selanjutnya adalah di bab 1. Oh, ini ada enggak rapi. Sebentar kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Oke, nah kenapa kita lanjutnya di bab 1 ini? Karena untuk dari lembar pengesahan sampai ke bagian ini kata pengantar, dia menggunakan format Romawi ya, angka Romawi, angka 1 Romawi, 2 Romawi gitulah. Nah, kemudian untuk di bab 1 ini kalian bikin baru lagi seperti biasa ke bagian kiri di sini, di bagian judul, kalian masuk ke layout, ke bricks, kemudian next page lagi. Kalau sudah bisa dicek lagi di sini klik 2. Nah, di sini sudah berubah menjadi section 3. Jangan lupa untuk menonaktifkan dulu link to previous-nya. Dinonaktifkan, maka di sini sudah nonaktif. Lakukan juga pada hal yang sama di bab selanjutnya. Misalnya ini sebentar kita rapikan dulu. Nah, di sini tambahkan lagi section berikutnya. Jadi setiap bab itu kalian lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Klik bricks, kemudian next page. Nah, seperti ini. Kalau sudah bisa dicek, ini sudah berubah menjadi section 4. Oke, saya rasa ini dicontohkan semuanya saja ya, biar nanti enak. Mungkin kalian kalau misalkan ke tugas nyatanya gitu, misalnya mengerjakan tugas terintegrasi. Oke, nah di sini sudah menjadi section 4. Jangan lupa untuk mematikan link to previous. Di footernya juga sama, matikan. Kemudian dilanjutkan di bab 3 di sini sama menggunakan
tools bricks, next page. Nah, di sini kita lihat sudah berubah menjadi section 5. Kalian matikan link to previous, di footernya juga dimatikan. Oke, selanjutnya di bagian tadi bab 3 ya. Selanjutnya di bab 4 juga sama. Kalian gunakan lagi tool bricks, next page. Nah, kalau sudah kita cek lagi dengan klik 2 kali di sini. Nah, di sini sudah menjadi section 5. Untuk section 5 ini bab 3 ya. Nah, oke, tunggu sebentar. Nah, di bab 4 kita cek lagi ya, sebentar. Nah, ini section 5, section 5 itu bab 3. Nah, berarti kita rubah di sini menjadi section 6 untuk bab 4. Pokoknya pastikan di tiap bab itu sectionnya berbeda. Kalau misalkan ada yang sama, kalian hapus dulu sectionnya supaya nanti tidak pusing. Cara menghapusnya tadi sudah kayak kasih tahu ya di draft, kemudian hapus di bagian sectionnya. Oke, ini sudah ditambahkan. Di sini akan berubah menjadi section 6. Oke, sudah section 6. Selanjutnya di bagian bab 5 juga kita rubah ininya menjadi section 7. Oke, sebentar kita rapikan. Nah, di sini kita rubah menjadi section 7 dengan klik tools tadi bricks next page. Maka akan berubah menjadi section 7. Oh ya, untuk section 6 tadi ini saya lupa menonaktifkan ininya ya. Jangan sampai lupa. Nanti itu kalian nanti kalau misalkan ininya tidak dinonaktifkan nanti akan ada sedikit masalah dalam penomoran halamannya. Oke, ini masih aktif ya. Sebentar. Kita klik di sini dulu. Klik. Nah, ini kita matikan. Matikan. Oke, di sini sudah ini ya. Sudah terhapus untuk link to previous-nya. Oke, ini bab 5 section 7. Kemudian nah di sini kita buat lagi di bab 6. Nah, ini ya. Bab 6 menggunakan section 8. Nah, section 8 jangan lupa untuk menonaktifkan link to previous. Nah, oke, selanjutnya di bagian sini di daftar pustaka juga ya. Ntar kita rapikan. Nah, ini adalah kita buat section baru lagi, next page. Ini menjadi section 9 dan di lampirannya juga kita rubah ya. Lampiran juga kita masuk lagi ke bricks tadi, next page. Oke, di sini untuk di saya ini total ada 10 section. Oh ya, jangan lupa dimatikan ininya ya. Yang ini juga sama, dimatikan. Oke. Nah, ini sudah kita cek lagi. Nah, ini total di sini saya sudah ada 10 section dengan menonaktifkan semua link to previous-nya. Nah, mungkin bagi kalian yang belum tahu, untuk link to previous itu maksudnya adalah kayak semacam melanjutkan penomoran halaman gitu. Jadi, penomoran halaman sebelumnya akan menyesuaikan di penomoran halaman selanjutnya. Jadi, kalau misalkan kita menghapus di penomoran halaman selanjutnya, maka di penomoran halaman yang sebelumnya itu akan terhapus. Nah, nanti kita praktekkan lah kalau misalkan kalian masih mengaktifkan link to previous-nya. Oke, kita lanjut. Nah, ini katakanlah kalian sudah melakukan seperti yang saya lakukan ya sampai sini. Nah, sudah seperti ini. Sudah terbagi sectionnya dengan rapi. Oke, setelah sudah terbagi dengan rapi seperti ini, baru kita bisa menambahkan penomoran halaman. Nah, di sini ya, untuk penomoran halaman misalnya di sini kita klik 2 kali di bagian footer. Nah, menggunakan page number ya. Page number. Nah, karena ini kita akan meletakkan halamannya di bawah, maka kita klik yang bottom of page, yang bagian tengah ya. Kita klik dan hasilnya adalah seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk bagian di lembar pengesahan dan kata pengantar itu biasanya menggunakan halaman penomoran Romawi. Karena itu kita menggunakan tools yang namanya format page numbers. Nah, di sini kita rubah
menggunakan penomoran halaman Romawi. Nah, seperti ini. Nah, untuk mulainya kita start at 2 ya. Karena untuk yang satu ini kan di sini cover. Sementara untuk cover ini tidak perlu dicantumkan penomoran halamannya, tapi tetap ini dihitung. Jadi 1, 2, baru di sini kita mulainya 2 gitu. Oke, nah maka di sini akan berubah menjadi 2. 2, 3, dan 4. Nanti kita akan isi daftar isi di sini ya. Tapi sebelum ke daftar isi kita penomoran halaman dulu. Oke, lanjut. Nah, untuk di bagian bab 1 ini kita tambahkan juga fungsi page number tadi masih ke bottom of page di plane number 2. Karena kita akan meletakkannya di bawah tengah ya. Di bawah tengah. Nah, ini kita rubah untuk format penomoran halamannya ke angka biasa. Ke angka biasa itu seperti ini ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, kita perhatikan di sini ada nomor 2 juga. Sini mengikuti. Kita bisa hapus ini. Nah, kalau misalkan mau menghapus, kalian jangan lupa klik different first page dulu. Jadi kalau misalkan ini andai kata kalian tidak mencentang different first page-nya, maka ketika dihapus, maka si nomor satunya juga akan hilang. Nah, caranya agar si nomor satu ini tidak hilang, kalian centang dulu different first page. Jadi maksud different first page ini adalah bahwa penomoran di halaman yang ini, penomoran di halaman di sini, itu akan berbeda dengan di sini. Jadi itu fungsinya dari different first page. Jangan lupa juga ini link to purpose-nya akan aktif sendiri. Jangan lupa untuk dinonaktifkan kembali. Nonaktifkan. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke page number lagi, bottom of page, dan klik yang ini. Nah, maka di sini tidak mengikuti ya. Karena untuk di sini nanti penomoran halamannya adalah di bagian atas kanan. Nah, di sini ya. Nah, oke, di sini sudah ada 1. Jangan lupa tambahkan angka 1 Romawi strip 1. Di sininya juga sama. Kita ke page number. Nah, untuk yang bagian sini kita top of page karena akan meletakkan penomoran halaman di bagian atas. Nah, di sini. Di bagian atas kanan ya lebih tepatnya. Nah, maka di sini akan menyesuaikan otomatis 2, 3, 4, dan seterusnya. Jangan lupa tambahkan strip 1 strip 2. Nah, nanti kalau misalkan tambah 1 strip seperti ini, nanti juga menyesuaikan di bawah. 1 strip 3, 1 strip 4. Nah, kenapa Kang misalnya, kalau ada yang menanyakan, kenapa sih harus ditambahkan 1 strip seperti ini? Nah, untuk penambahan 1 strip seperti ini, sebenarnya itu tergantung dari panduan cara membuat tugas integrasi. Mungkin kalau misalkan kalian buat makalah atau laporan biasa, mungkin tidak perlu penomoran halaman seperti ini, mungkin bisa saja. Seperti misalnya di sini angka 1 saja tidak memakai 1 strip seperti ini. 1, 2, 3 misalnya. Seperti biasa itu ya kembali lagi tergantung peraturannya. Kalau misalkan peraturan pengerjaan tugas terintegrasi di Steamlock itu kalian menggunakan ya harus seperti ini. Ada stripnya. Oke, di bagian kita lanjut ke bagian bab 2 di sini. Kita tambahkan sama ya seperti tadi, page number maksudnya, bottom of page, kemudian yang di tengah sini. Nah, jangan lupa untuk mengaktifkan different first page. Oke, jangan lupa nonaktifkan juga link to previous. Oke, ini sudah nonaktif ya. Oke, baru kita bisa tambahkan lagi di sini. Ini sudah ada ya ngomong-ngomong. Kita hapus lagi deh. Kita hapus, kita buat lagi yang baru. Page of number, bottom of page, dan page number 2. Ini sebentar, ini kita hapus. Nah, karena kita sudah ada di bab 2, jadi ditambahkan di sini adalah angka Romawi 2 strip 1. Oke, oh ini untuk penomorannya masih ini ya, belum nomor biasa. Kita rubah dulu ke nomor biasa. Oke,
Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya untuk di sini menggunakan top of page. Dan nomor 3 karena ada di kanan. Tambahkan lagi 2 strip 2 seperti ini. Nanti di bawahnya juga akan menyesuaikan. Oke, lanjut ke bab 3 juga sama, masih menggunakan page number ini, bottom of page, dan page number seperti ini. Nah, ini rubah lagi ya. Untuk formatnya kita rubah ke yang biasa. Oke. Jangan lupa untuk mengaktifkan different first page di setiap awal bab ya. Kita aktifkan, kemudian matikan link to previous. Oke, sudah. Ini kita tambahkan 3 ya. 3 strip 1. Kemudian di sininya kita juga tambahkan page number, top of page. Nah, seperti ini. Kita tambahkan juga strip 3 seperti ini. 3 strip 2. Nah, untuk bab 4 juga sama. Oh ya, ini kita bisa hapus ya. Karena kita sudah aktifkan different first page, maka ini tidak ikut terhapus. Oke, kita lanjut. Di sini menggunakan page number, bottom of page. Nah, seperti ini. Kita rubah juga ininya. Format page number. 1, 2, 3 seperti biasa. Oke. Jangan lupa untuk mengaktifkan different first page. Ini matikan. Ininya juga dimatikan. Oke, ini kita rubah ya. Karena sudah di bab 4 strip 1. Selanjutnya untuk di bagian sini kita bagian yang top of page, plain page number 3. Nah, di sini kita tambahkan 4 strip 2, maka semuanya akan menyesuaikan. Lakukan yang sama pada bab-bab selanjutnya. Oh ya, ini bisa dihapus saja ya. Dihapus karena kita sudah menonaktifkan, maksudnya kita sudah mencentang different first page, jadi untuk yang di sebelumnya tidak akan terhapus. Nah, di sini tidak akan terhapus. Oke, lanjut. Di sini kita tambahkan page number, bottom of page. Nah, kayak ini. Kita rubah lagi ininya ya. Format page number, kemudian ininya adalah 1, 2, 3 seperti biasa. Oke. Nah, jangan lupa mengaktifkan di first page, ininya dimatikan. Link to previous-nya dimatikan. Oke, ini bisa dihapus. Oke, nah ini kita rubah ya karena sudah di bab 5 strip 1. Ini juga tetap ketambahkan seperti yang tadi, top of page seperti ini. Kita tambahkan angka 5 strip 2. Nah, kemudian di bab 6 juga sama. Bottom of page seperti ini. Jangan lupa di different of page dinonaktifkan. Kemudian page number ini formatnya kita rubah juga ya. Jadi angka 1, 2, 3 seperti biasa. 1, oke. Nah, ini jangan lupa juga jadi bab 6. Oke, lanjut. Nah, untuk daftar pustaka juga sama ya. Di sini kita tambahkan untuk penomoran halamannya, page of number, bottom of page, line number 2. Untuk formatnya juga ganti ya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Nah, untuk di sini angka Romawinya adalah, karena di sininya tadi adalah 6, untuk sekarang di sini jadi 7 ya. 7 strip 1. Begitupun di sini. Ini jadi 8 strip 1 ya. Oke, kita tambahkan dulu bottom of page-nya. Nah, seperti ini sudah. Jangan lupa dirubah format page number-nya. Maka 1, 2, 3 seperti biasa. Oke, tambahkan di sini 8 strip 1. Oke, untuk penomoran halaman ini sudah selesai. Kalian bisa cek lagi ya, kalau misalkan ada yang masih tidak sesuai, bisa cek lagi di sini. Ini sudah benar, penomoran halaman selanjutnya adalah di kanan, atas kanan, ini di bawah, dan di kanan lagi.
di kanan lagi, di kanan, ya pokoknya sesuaikan. Nah, kalau misalkan andai kata kalian sudah membuat seperti itu, seperti yang saya contohkan, ini sudah rapih nih penomorannya. Di sini di bagian bawah tengah, kemudian di halaman seterusnya adalah di kanan atas, juga sama di bawah sini di atas. Kalau katakanlah kalian sudah rapih dan sudah menggunakannya seperti yang saya lakukan. Oke, nah kalau sudah, baru di sini kita dapat membuat daftar isi. Oke, kita di sini buat daftar isi ya. Nah, di sini sebentar kita jadikan seperti ini. Daftar isi. Nah, jangan lupa untuk daftar isi ini menggunakan heading 1 ya. Heading 1, kemudian ininya sesuaikan. Ukurannya adalah 14 dan jenis fontnya ada Times New Roman dan seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa menggunakan table of content. Table of content yang sudah saya tunjukkan letaknya ada di sini ya, di ribbon group reference di grup table of content. Nah, di sini table of content kalian klik yang automatic table 1. Oke, nah maka dia akan otomatis membuat halaman seperti penomoran yang sudah kita lakukan. Nah, karena untuk penomoran halamannya kita tambahkan strip seperti ini, satu strip, kemudian dua strip 1, 3 strip 1, 3 strip 2, dan seterusnya. Untuk penambahan penomoran juga harus kita lakukan manual. Ini kita rapikan dulu ya, seperti ini. Nah, untuk di sini kita tambahkan manual ya. Tambahkan manual, satu strip, kita bisa copy ini biar lebih cepat. Copy, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, seperti ini ya, biar lebih cepat kalian copy aja itu yang satu stripnya. Nah, kemudian kalau berubah lagi di sini, dua strip, di copy juga. Copy, kemudian seperti ini. Nah, oke, intinya seperti ini ya. Tapi untuk menambahkan satu strip, dua strip di daftar isi ini, kalian harus pastikan kalau tidak ada penambahan halaman lagi. Kalau misalkan ada penambahan halaman ataupun perubahan halaman, itu sebenarnya bisa dilakukan otomatis di sini dengan ini. Nah, untuk update entry table, oke, dia akan otomatis seperti ini, tapi nanti satu stripnya jadi hilang. Karena itu, untuk menambahkan satu strip, dua strip seperti tadi, pastikan halaman yang ada di sini itu sudah benar, tidak ada perubahan lagi gitu. Nah, pastikan yang ada di sini sudah benar. Jadi, untuk penambahan satu strip, dua strip tadi dilakukan di bagian paling akhir lah, paling akhir pengerjaan. Oke, katakan di sini kalian sudah membuat yang tadi. Ini saya ada contohnya. Nah, sudah seperti inilah katakan ya. Sudah fix semuanya, sudah seperti ini. Nah, kemudian saya akan mencontohkan cara membuat bagian daftar ini, table ya. Oke, kita di sini. Nah, enter di sini. Daftar gambar dulu deh. Daftar gambar. Oke. Di sini jangan lupa untuk membuatnya jadi heading 1. Heading 1, kemudian sesuaikan ininya, Times New Roman. Ininya juga 14 ya. 14, ditebalkan hurufnya. Ininya dihitamkan. Nah, seperti ini. Oke, untuk daftar gambar ini kita bisa membuatnya secara otomatis dengan klik di gambar yang kita inginkan. Nah, misalnya di sini ada gambar nih. Oh, sebentar, kita masuk ke sini ya. Ke yang polos tadi. Yang tadi itu oh ya di sini ya, udah benar. Oke, nah di sini ini bisa kita hapus dulu lah.
hapus. Nah, caranya adalah kalian klik di bagian sini, di gambar yang kalian inginkan, kemudian kalian klik kanan, dan klik insert caption. Ataupun untuk insert caption ini bisa diakses melalui ribuan reference, kemudian insert caption. Oke, supaya lebih cepat. Oh, di sini ya insert captionnya ya. Sorry. Nah, di sini insert caption. Jadi tampilannya seperti ini, sama saja dengan mengklik kanan lalu ke insert caption. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalian kalau belum ada gambar, ini di sini saya mah sudah ada gambarnya. Kalau misalkan belum, kalian tinggal klik new label, kemudian ketikkan gambar di sini. Nanti setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Misalnya kita sudah muncul gambar seperti ini. Misalnya di sini adalah flowchart ya. Flowchart. Klik. Oh, sebentar, ini kebalik ya tulisannya. Flowchart. Oke, maka akan muncul seperti ini di bawah. Nah, setelah muncul seperti ini kalian bisa sesuaikan. Bisa sesuaikan di sini misalnya di tengah, kemudian ininya warna hitam, hurufnya juga diganti, ininya dirubah jenis ukuran hurufnya. Nah, seperti ini. Lakukan juga pada hal yang sama di gambar ataupun di tabel yang kalian inginkan. Di sini misalnya saya mencontohkan 2 gambar saja ya. Ini kita hapus. Kita klik kanan, masuk ke insert caption. Nah, di sini di captionnya jangan lupa ini harus gambar ya. Kalau misalkan emang gambar, kalau tabel ya tabel. Kalau misalkan ada gambar harus gambar ininya di label ininya. Kalau tabel tabel. Ini misalnya gambar 2 di sini adalah misalnya peta penelitian. Peta penelitian. Nah, di sini untuk positionnya below selected item itu adalah kalau misalkan di bawah. Nah, kalau di atas itu untuk tabel ya, teman-teman. Untuk tabel itu diletakkannya di atas. Ini kita kebetulan klik di bawah dulu. Oke. Nah, seperti biasa ini bisa disesuaikan. Kita di tengah, kemudian ininya rubah. Sesuaikanlah ini untuk hurufnya Times New Roman, kemudian ininya 12. Oke, misalkan itu untuk gambar ya. Misalnya, nah untuk tabel nih, misalnya di sini nih. Ada tabel nih. Oke, kita buat dulu di sini tabel di section selanjutnya aja. Nah, di sini di halaman selanjutnya maksudnya ya. Daftar tabel. Kita rubah ininya. Ingat untuk judul menggunakan section heading 1. Ininya sesuaikan Times New Roman, kemudian ininya 14. Tebakan hurufnya warna hitam. Oke, selanjutnya tadi tuh sampai mana? Oh, sampai sini ya. Ini kita hapus dulu. Ini salah nih penomoran halamannya. Harusnya adalah di atas ya untuk tabel. Untuk bawah, untuk gambar itu benar di bawah. Kalau untuk tabel itu di atas. Kita ke insert caption. Nah, kemudian ini kita rubah jadi tabel. Tabel 1 misalnya di sini ada apa ini proses bisnis ya misalnya. Proses bisnis. Kemudian nah untuk di ininya baru kita letakkan di above atau di atas karena tabel. Oke, maka dia akan munculnya di atas seperti ini. Kita sesuaikan lagi ininya di tengah. Sudah benar, ini warna hitam. Times New Roman, kemudian ini juga 12. Oke, seperti itu ya contohnya tabel itu. Nah, misalnya di sini ada tabel lagi nih. Oke, saya contohkan satu lagi deh. 2 lagi di ini ya. Ini tabelnya salah. Kita hapus dulu. Ini kita satukan saja tabelnya. Nah, di sebentar kita pisahkan ya. Sebentar. Nah, kita bedain aja soalnya emang diaturnya beda. Kita enter dulu. Yang dihapus, ini jadi hapus. Oke, kita tambahkan di sini tabel baru insert caption.
Nah, tabel 2 ya. Nah, misalnya di sini adalah daftar menu apa ini? Daftar menu kopi susu. Kopi susu benar ya, ini untuk tabel. Kemudian above karena di atas tabel. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Ini bisa disesuaikan. Ini saya lanjut aja, saya percepat ya. Nah, di sini kita klik lagi ini si tabelnya. Klik insert caption. Kemudian ini sudah benar, tambahkan misalnya daftar menu kopi hitam. Oke, nah ini bisa disesuaikan lagi, Times New Roman, kemudian ukuran hurufnya disesuaikan lagi 12. Oke, ini saya contohkan 2 saja ya. Sebenarnya ada banyak ini. Saya contohkan 2 saja. Nah, misalnya andai kata kalian sudah melakukan semuanya ya. Di sini misalnya ada tabel lagi, pokoknya sudah semuanya. Sini ada gambar juga di bagian lampiran ditambahkan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini daftar gambar. Nah, cara memunculkannya adalah menggunakan kalian klik ke reference ini. Kemudian kalian insert caption ini tadi sudah dilakukan ya. Kemudian kalian setelah melakukan insert caption tadi yang tadi saya tunjukkan, kalian klik insert table of figures. Klik tools ini, kemudian pilih karena misalnya ini adalah gambar, ini juga sesuaikan yang tadi gambar. Nah, seperti ini. Gambar kita klik OK. Maka di sini dia akan muncul secara otomatis. Nah, jangan lupa nanti di sininya juga tambahkan strip ya, sesuai yang ada di aturan panduan ini, tugas proyek terintegrasi. Ataupun kalau misalkan laporan biasa, kalau makalah ataupun yang lainnya misalnya, itu sesuai aturannya aja sih. Misalnya kita tambahkan di sini strip satu strip satu, kemudian bukan satu strip satu, sebentar, sesuaikan saja pokoknya ya untuk gambar tadi. Nah, ini gambar satu ini ada di bab 3, berarti 3 strip 1, kemudian ini 4 strip 1, 4 strip 2 ya maksudnya. Nah, di sini juga sesuaikan 4 strip 1. Oke, ini kita sesuaikan dulu. Misalnya di sini tadi adalah 3 strip 1. Di sini 4 strip 1. Nah, untuk yang ini use case diagram ini sebenarnya terbawa ya karena tadi sebelumnya saya sudah melakukan insert caption juga di sini. Nggak apa-apa. Nah, ini andai kata untuk daftar gambar sudah dilakukan ya, nanti muncul seperti ini. Nah, kelebihannya kalau kalian menggunakan tools ini, tools insert table of figures ini, kalian bisa klik di sini nih. Kalian klik pada keyboard kalian tuh ada tulisannya tuh di situ CTRL, klik. Nah, maka akan langsung muncul ke gambar yang dituju di sini, gambar 2. Nah, nanti ini bisa ketahuan sih kalau misalkan kalian buatnya normal aja gitu, tidak menggunakan tools insert table of figures, nanti ketahuan kalau misalnya di bagian sini tidak bisa diklik. Oke, kita lanjut. Nah, untuk daftar tabel ini, kita sama menggunakan tools ini, insert table of figures, klik kemudian tabel ya. Oke, nah barulah muncul tabel yang sudah kita masukkan tadi. Di sini jangan lupa juga halamannya disesuaikan. Misalnya untuk proses bisnis tadi itu ada di tabel, nah ini ya, tabel 4. Tabel 4 maksudnya ada di bab ke-4. Jadi kan ada di bab ke-4, di sini berarti 4 strip 2. Kemudian yang daftar menu itu masih di bab 4 kalau nggak salah ya. 4 strip 4. 4 strip 4. Nah, seperti itu. Oke, ini cukup lumayan panjang ya sepertinya videonya. Saya harap kalian masih menonton sampai sini. Masih diperhatikan karena ini merupakan penting lah, ini sangat penting sekali untuk kalian membuat tugas proyek integrasi maupun membuat skripsi. Oke, untuk semua submodulnya sudah saya contohkan ya. Cara menggunakan ini, table of content, kemudian cara membuat daftar tabel, daftar gambar, dan sebagainya.
Oke, kalau begitu saya rasa untuk video kali ini, pembahasan di modul 2 ini saya cukupkan sekian. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan pada saat praktikum nanti saat tatap muka. Karena ketika di tatap muka itu kita akan lebih banyak tanya jawab ya, sharing-sharing gitu, lebih banyak menanyakan kesulitan daripada kalian mengerjakan modul ini. Jadi untuk pembahasan ini adalah sudah saya buatkan ya untuk pembahasannya. Jadi untuk tatap muka seperti biasa nanti kita akan tanya jawab saja dan post test mungkin ya. Oke, mungkin sampai di sini saja video pembahasan modul 2 dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.